Salam damai Kristus. Setelah kejatuhan Adam dalam dosa, manusia dan bumi ini berada dalam kungkungan dosa dan kematian akibat dosa. Manusia mengalami kematian secara jasmani dan rohani karena terpisah dari Allah, Sang Hidup. Namun itu tidak dibiarkan oleh Allah karena kasih-Nya kepada manusia. Maka sejak dari awal, Allah telah merencanakan penyelamatan manusia dari kematian kekal agar manusia bisa kembali memiliki kodrat awal pada saat pertama kali diciptakan, yaitu hidup kekal bersama Allah secara jasmani dan rohani yang tak terpisahkan. Kita semua tahu bahwa Alkitab terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah pengajaran Allah kepada manusia secara jasmani untuk apa yang akan dilakukan Allah bagi keselamatan manusia yang diwujudkan dalam penyelamatan secara rohani di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Allah mengajar manusia secara jasmani, yaitu yang terlihat mata agar bisa memahami tindakan Allah secara rohani dalam Perjanjian Baru. Sebab akan lebih mudah memahami hal rohani jika kita melihat dulu apa yang terlihat mata jasmani. Kita akan bisa memahami penyelamatan manusia oleh Yesus Kristus jika kita mengetahui kisah penyelamatan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Sebab Perjanjian Baru adalah penggenapan secara rohani dari apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Demikian juga dengan kisah Adam dan Hawa di Perjanjian Lama adalah peristiwa awal mula kejatuhan manusia dalam penjara kematian kekal yang akan diselesaikan oleh Allah sendiri di dalam Perjanjian Baru. Adam yang diciptakan dalam keadaan murni secara jasmani dan rohani, immortal atau tidak bisa mati, oleh karena itu bisa langsung bergaul dengan Allah di Taman Eden, yang kemudian menjadi terpisah dengan Allah secara jasmani dan rohani karena tercemar dosa, sehingga dia kehilangan kemuliaan yang diberikan Allah untuk bisa hidup kekal, yang mana sebenarnya itulah kodrat awal manusia diciptakan. Maka perlu Adam yang baru, yang murni, tidak tercemar oleh dosa seperti Adam yang awal sebelum jatuh dalam dosa, untuk bisa menjadi pembayar kesalahan Adam yang awal dengan cara penumpahan darah dan kematian. Karena darah adalah kehidupan dan kematiannya akan membuka gerbang penjara kematian kekal di mana Adam dan semua keturunannya berada di dalamnya. Sehingga manusia kembali dapat mencapai hidup kekal bersama dengan Allah seperti yang telah digambarkan pada Perjanjian Lama dengan terbebasnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Adam yang baru ini telah digenapi oleh Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia yang murni, immortal atau tidak bisa mati, seperti keadaan Adam yang lama sebelum berdosa. Keadaan Adam yang baru ini, yaitu Yesus Kristus inilah yang menjadi syarat bagi pembayar atau penebus dosa Adam yang lama. Keadaan murni dari dosa ini hanya akan terjadi jika Adam yang baru ini dilahirkan oleh seorang ibu yang juga murni dari dosa. Maka Allah menjadikan Maria, ibu yang mengandung Adam yang baru ini, murni dari dosa sejak dalam kandungan, seperti keadaan Hawa yang awal sebelum jatuh dalam dosa.
Dan jika pada penciptaan awal manusia, Hawa adalah ibu bagi semua yang hidup, tercatat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 20, dikatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Yaitu ibu secara jasmani bagi semua manusia. Maka pada penyelenggaraan keselamatan manusia, Maria, sang Hawa yang baru ini, adalah ibu secara rohani bagi semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Adam yang baru, Yesus Kristus, telah memberikan ibunya kepada murid-muridnya, yaitu semua orang yang percaya kepadanya. Tercatat dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26-27. Dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bunda Maria, Bunda Allah, karena firman Allah adalah Allah. Dan Allah telah mempersiapkan sejak awal bagi peran penting Hawa yang baru ini dalam misi penyelamatan manusia dari kematian kekal, yaitu dalam proses kehadiran kemanusiaan yang utuh dari Sang Adam yang baru, atau Yesus Kristus. Mulai dari dalam kandungan, dilahirkan, dibesarkan, dididik, hingga menjadi manusia yang layak untuk menjadi pengganti mati, menjadi pembayar atau penebus kesalahan Adam yang lama, dan menjadi jalan bagi yang percaya kepadanya untuk kembali kepada Bapa. Kasih keibuan dari Bunda Maria yang didapat oleh Sang Hidup, Yesus Kristus, semasa dia hidup di bumi inilah yang kemudian olehnya diberikan kepada kita, murid-muridnya, agar kita memiliki ibu rohani yang benar-benar melindungi dan selalu mendoakan kita agar selalu melekat kepada putranya. Mari saudaraku, meskipun kita telah menjadi orang yang terlahir kembali, telah keluar dari penjara dosa dan kematian kekal, namun dalam menjalani hidup yang penuh rintangan dan tantangan ini, kita perlu kasih seorang ibu rohani yang dengan kasih keibuannya akan selalu siap memberikan doa, kekuatan, dan pertolongan kepada anak-anaknya. Dan jangan sia-siakan pemberian istimewa dari Tuhan kita ini dengan selalu memohon kepada Bunda Suci kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.